Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam acara ngopi di Cibruk Kopi, tepatnya di Rumah Anak Bumi. Kali ini saya ditemani oleh dua orang narasumber, yaitu ada Pak Nanang Suryana. Bener kan ya? Ya. Pak Nanang Suryana. Tepatnya sumber masalah lah ya. Andy. Bapak Andy yang kita kenal ya. Dan yang di samping Pak Nanang tidak asing lagi Ya, di Parung Panjang dan Kabupaten Bogor ini Bapak TB Ule Sulaiman. Selamat malam Pak TB. Malam. Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah datang ke Cibruk Kopi di Rumah Anak Bumi. Ya, namanya. Harusnya Anda khawatir Pak. Ya. Seringnya dia kesini tuh, aduh. Iya. Perlu di ini. Ya karena untuk memajukan. Ya. Ya pasti saya ucapkan terima kasih lah Ya. Pak TB Ule, Pak Nanang dan kawan-kawan suka main ke Cibruk Kopi gitu. Karena ini adalah tempat ruang tumbuh, Pak. Ruang apa? Ruang tumbuh. Ruang tumbuh. Ruang tumbuh cita rasa kopi, Oh ya. kreativitas dan kebersamaan. Ya. Anak muda ya. Iya. Siapapun orang tua juga bisa kali. Iya. Atau yang asuh. Kan saya tidak bicara anak muda, Umur, Pak. iya, umur. Kreativitas dan kebersamaan. Ya, ya, ya. Nah, maksudnya itu anak muda itu dituntut untuk itu, Pak. Ya untuk. Iya. Bukan menyinggung usia Bapak. Saya masih jiwa muda, jiwa. Jiwa, iya. Jiwanya. Iya. Semuanya masih jiwa muda. Itu mikir tuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih Pak Iya, TB Ule dan Waalaikumsalam. Pak Nanang. Waalaikumsalam. Ah, ini datang lagi Waduh, narasumbernya. alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Ya. Waduh. Aja langsung live. Terima kasih udah hadir nih. Apa kabar? Alhamdulillah, kayak Kabar senior. Ya. Sini, ya kursi sini nih. Sini. Aduh, ini udah mulai nih syuting nih. Udah. Alhamdulillah. Oh, tek ulang, Mer. Nggak apa-apa ini udah biar natural aja kita. Saya bawa ini nih, Ya. bawa makanan. Waduh, alhamdulillah. Seadanya aja nih. Barakallah. Murah ya. Yang begitu, Wah, Pak. ditempuh nilainya tuh. Iya. Sekali-kali coba apresiasi. Nah, minta piring dong ada. Oh, ada. Beli uang apresiasi. Coba boleh Ya. sekarang Ya. berpikir untuk mengurangi merendahkan orang, Pak. Saya bukan merendahkan, memotivasi. Bukan motivasi kan, tergantung sudut pandang orang itu, Pak. Ya makanya. Kalau orang itu gampang down, ya udah, batu kapok ketemu Pak Oleh. Ya. Kalau saya berhubung saya kuat, Orang karak kain aja gitu ya. aja. Orang ya datang ke dia gitu pun enggak dong ya orang. Karak kain udah kuat gitu orang ya. Tapi kesel. Dalam mendalam. Mati boleh ya. Karena kurang ya sih. Heeh. Buset. Tadi nungguan harapan dan doa. Jadi tolong dikurangi lah, Pak lah. Gitu. Ya. Oh, iya mantap amat Tapi sih sungguh ya. Bapak juga jangan mengatur hidup saya juga. Enggak. Masalahnya kan kadar orang itu berbeda, Pak. Ini salah kadarnya. Enggak begitu. Enggak begitu. Ya, sebentar Pak. Ini hostnya kan saya Pak. Ah, iya. Hah? Ini lagi Jangan diambil alih dong. Itu sudut pandang, Pak. Ya. Harus menghargai kita. Bisa menghargai. Udah. Ya. Tahan dulu Pak. Eh, Teman-teman, netizen budiman dimanapun Anda berada nih, alhamdulillah kita kedatangan sahabat kita juga dari Halo guys. kawan sejalan, Halo guys. Kang Ebu, Siap guys. yang Halo, bisa guys. disapa Kang Ebu, nama aslinya Kang Rudini ya. Siap. Ya. Mayor Ebu tepatnya. Anak buah sekdes. Pengawal Bu Rina ya. Sudah Pak. Saya hostnya Pak. Dia anak buah Hafid ya. Ini Kang Ebu makasih banyak nih udah bawa makanan. Iya nih. Pak, aduh ada seadanya Masya aja Allah. Pak ya, saya Ada tadi gorengan, ada ini apa? walaupun kurang mahal gitu Pak. Bajigur. Waduh, keren ini. Terima kasih juga Marlboro-nya. Terima kasih. Aduh, Belum dibeliin ya? aduh kalau Marlboro emang beda divisi Pak. Ada Tadi teman. sudah berusaha saya mencoba. Malam ini seru banget Udah, ini. berhasil. Ini nggak ada settingan, nggak ada apa
apa-apa nih, tiba-tiba Kang Ebu datang gitu. Artinya kita natural aja. Bener nggak Pak? Benar. Iya. Jadi yang suka ya gini, yang nggak suka ya Dislike. dislike aja nggak apa. Terima kasih teman-teman. Kalau ada waktu silakan mampir ke Cibru Kopi. Mantap. bertempat di Rumah Anak Bumi. Tempatnya di Perumnas 1 Parung Panjang, dekat jembatan Ranca Belut, Belut. rel kereta api ya, Ya, jembatan. pinggir sungai. Bisa dipakai tempat untuk bicara bisnis, Ya. bisa kan ya? Bisa di sini suasananya adem, nyaman, tidak bising lah ya. Ya pokoknya teman-teman yang mau diskusi ngobrol ya bisa datang ke Cibru Kopi, tepatnya di Rumah Anak Bumi. Kita lanjut nih Pak nih, Ayo. tema diskusi kita malam hari ini nih. Ini kebetulan ada Kang Ebu nih. Tapi saya nggak di briefing dulu nih. Nggak Nggak ada. ada ini udah dadakan. Nggak ada. Jadi intinya disclaimer dulu nih Pak ya. Jadi pembicaraan ini kita tidak dalam rangka menyudutkan siapapun. Kita di sini bicara bebas tapi sopan lah gitu ya. Artinya pembicaraan ini intinya tidak menyudutkan siapapun dan ya Menyinggung. tidak menyinggung siapapun intinya. Gitu. Ketika tadi Kang Ule datang sore ke sini ya, sempat kita diskusi mengenai kehidupan Pak, kehidupan sehari-hari kita ya. Ya kadang kita juga suka ngomongin orang juga gitu ya, ngomongin teman juga. Ya itu mah wajar lah Pak ya. Saya juga kan sering diomongin itu. Artinya ketika saya ngomongin orang wajar juga gitu. Wajar. Jadi ketika Kang Ule tadi datang ke sini, kita sempat diskusi bicara tentang kehidupan. Saya sih mudah-mudahan ini tidak ada yang ini ya. Artinya kita Ntar dulu, maksudnya kehidupan Bapak yang semeraut apa gimana? Kehidupan siapa? gini Pak. Pejabat-pejabat, petinggi-petinggi gitu ya, yang ada di pemerintahan terutama ya, dia tidak bisa masuk ke pemerintahan Pak tanpa ada sebab akibat atau bisa dikatakan bisa terah gitu atau gen Turunan. ada terah lah gitu Pak. Contoh misalkan Bapak Presiden ke-7 Indonesia nih, Pak Joko Widodo, dia kan berawal dari yang kita lihat di media sosial, di berita, dari keluarga sederhana gitu. Bahkan ketika itu dia tinggal di pinggiran sungai, kemudian waktu kecil dia sempat digusur oleh pemerintah karena penertiban itu, dia tidak punya tempat tinggal. Tapi tiba-tiba sekarang yang tadi saya katakan, dari keluarga yang sederhana, yang bukan siapa-siapa lah gitu ya, tiba-tiba dia menjadi seorang presiden Republik Indonesia yang ke-7. Saya berpikir kok bisa gitu ya, bukan anak siapa-siapa gitu ya, bukan anak jenderal, bukan anak menteri, bukan anak konglomerat, bukan anak ini gitu. Artinya yang tadi saya garis bawahi Pak, terah gitu. Menurut Bapak ada ini nggak, ada korelasinya nggak ke situ? Ya bisa ada bisa enggak, maksudnya itu kan sudut pandang ya. Ya. Sudut pandangnya ada yang mungkin iya, mungkin tidak, karena sebab awalnya kan nggak ada yang tahu kan. Barangkali dia keturunan siapa gitu kan, kita nggak tahu dulunya kan. Mungkin ada keturunan raja apa. Ya. Sehingga terahnya muncul gitu ya. Kan tidak semua terah itu langsung jari nggak gitu juga. Ada yang kelempar dulu ke jadi RT dulu mungkin ya. Karena terah pemimpin itu kan gini, tidak semua orang bisa memimpin. Ya kita aja di rumah tangga kan mimpin aja udah sulit ya. Apalagi di RT itu jangan dianggap kecil juga tuh. Mimpin RT lebih ini lagi kompleks karena berdekatan langsung kan orang per orang. Presiden di istana, nggak terlalu langsung berhadapan dengan masyarakat. RT lebih ini. Ya mungkin ada itu, tapi sebagian di pengkajian dan segala macam biasanya pemimpin itu emang turunan pemimpin sebelumnya. Entah pemimpin yang tadi ya,
apa mungkin raja besar atau terus keturunan keberapa gitu terus jadi RT Hulan gitu ya. Tapi kan pada dasarnya kita ini adalah semuanya pemimpin, Pak. Pada dasarnya setiap pribadi pemimpin. Kita ini semua yang di sini nih adalah pemimpin semuanya. Ya, tapi Khalifah ya. Khalifah pemimpin. Cuman kan ada gen-gen yang kuat dan yang tidak kuat gitu ya. Secara mental dan segala macam, psikologis segala macam kan. Ya. Kalau pemimpin kan harus kuat segalanya tuh. Secara mental, psikologis, pengalaman dan segala macam. Kalau gampang down ya nggak bisa jadi pemimpin lah. Ya. Kalau pemimpinnya down, rakyat tuh pusing. Betul. Misalnya ada presiden ngeluh, misalnya Ya. gaji saya nggak naik-naik, lah tuh nggak digaji orang. Kan pernah ada juga di Indonesia yang presiden yang Ya. ngeluh ya. Ya, jangan sebutkan namanya lah ya. Ada lah gitu ya. Iya. Sebutin aja Bapak, Pak. Tinggal sensor, Pak. Ya seperti di rumah hijau, di rumah kan kita kalau ada tekniknya ya. Kalau orang tua ngeluh aja kan kasihan anaknya. Bapaknya aja udah nggak kuat, saya gimana kan gitu. Kadang-kadang kan makanya di rumah tangga itu seorang bapak kadang-kadang berbohong dalam tanda kutip ya. Iya. Seolah-olah dia tidak ada masalah, padahal masalahnya setumpukan gitu. Itu kan cara ciri pemimpin. Jadi kalau Berarti ini Pak ya, lebih menjaga situasi. integritas aja sih, Satu itu mungkin integritas, terus situasi. kondisi rumah tangga kali ya, keluarga. Ya bentukan kan psikologis itu mempengaruhi anak ke depan. Walaupun anak sendiri nanti bisa berkembang sendiri. Ya. Tapi kan perkembangan anak kita juga nggak tahu nih juga kuat apa enggak kan gitu kan. Jadi teman-teman malam ini saya garis bawahi temanya kepemimpinan ya. Khalifah gitu. Nah, saya mau lanjut ke Pananang nih. Pananang. Pananang ini saat ini beliau sedang mengabdi di salah satu desa atau pemerintah desa, yaitu di Desa Parung Panjang sebagai kaur pelayanan ya Pak. Kaur umum. Kaur umum. Nah, jadi masyarakat yang ingin membuat kartu keluarga, administrasi kependudukan bisa langsung ke Pananang. Nah makanya saya bukan kaget ya, artinya Pananang kan dulu tidak berkecimpung di pemerintahan gitu. Tiba-tiba sekarang Pananang ada di pemerintahan. Makanya saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah Pananang ini dulu orang tuanya pernah ikut terlibat di pemerintahan juga gitu. Makanya kan tadi itu saya kepemimpinan apakah ada terahnya atau apa gitu. RT akhirnya. Gimana Pak? Kalau pendapat saya yang orang bodoh lah ya gitu. Nggak ada yang bodoh Pak. Ya, artinya kan ini Lambat informasi. saya lagi merendah ini Pak. Jangan. Saya pintar. Jadi nggak ada hubungannya ke situ sih Kang ya. Kalau saya lebih ke satu kan manusia itu terlahir pasti punya kelebihan. Ya. Potensi di dirinya itu. Ya. Tanpa tidak punya itu pun kita bisa mendapatkan di luar gitu. Betul. Contoh saya lah. Ya. Saya nggak tahu itu administrasi di pemerintahan seperti apa, tapi seiring berjalannya waktu dan faktor kebutuhan itu yang paling diingat tuh faktor kebutuhan. Artinya gini loh Pak, apalagi sekarang saya sudah berumah tangga gitu ya. Kalau nggak gitu ya mau gimana? Otomatis kita ada motivasi buat belajar. Oh gimana? Saya pelajari. Saya nggak ada basic loh. Apalagi bisa komputer, kuliah pun nggak lulus gitu kan. Karena faktor kebutuhan itu yang mendorong gitu. Itu aja sih. Ya artinya ada korelasinya Pak tadi, ada jujutannya. Karena kan saya pikir tidak sembarangan orang masuk ke dalam pemerintahan Pak. Baik itu pemerintah di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Artinya ada terah dulu. Memang apakah Pananang punya? Nggak ada. Dulu ada contoh misalnya bapak nih, kakek atau uyut atau siapa? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Justru itu saya lebih salut ke orang yang udah mempercayakan saya untuk di bidang ini gitu. Padahal saya belum teruji waktu itu kan. Gitu. Artinya ini harus saya manfaatkan. Bukan salut sih, kasihan itu. Ya katakanlah seperti itu lah ya. Ini saya juga bukan menjilat pemimpin saya ya. Kata saya ini real gitu. Artinya jangan menyia-nyiakan kesempatan itu gitu. Ya sebisa mungkin ya pas waktu saya terima itu pun hati kecil saya, Bapak benar ngasih ini ke saya, mempercayakan ini ke saya. Nanti saya harus buktikan dong. Walaupun ada sedikit permasalahan saya dengan pimpinan ya itu
kehidupan lah berjalan. Ya, Karena nggak semuanya orang lurus. Gitu kan. betul. Jadi intinya kalau saya sih lebih ke faktor kebutuhan, Kang. Itu aja. Kebutuhan dan apa? Iya, kebutuhan aja udah. Ya, Kalau kita ngebegini ya enggak Faktor kebutuhan dan keberuntungan. keuntungan mungkin. Hoki ya. beruntungan masih lahir. Tapi yang saya tahu kita tidak apa berkecamuk di satu titik aja. Karena dengan di pemerintahan itu saya lebih kenal banyak orang, akhirnya kan melebar gitu ya. Contoh kayak Kang Medi nih dari buka kedai kecil, siapa tahu nanti punya relasi. Amin. Ini kan gitu. Amin. Kang Ibu tahan dulu ya. Siap. Tenang ya. Kayak misalkan contoh saya kesehariannya biasa rekan kerja atau ruang lingkup regulasi sampai kecamatan, akhirnya sampai tahu sampai kabupaten. Ya. Gitu kan gitu ya. Ada Ya, keuntungan yang secara ditanyakan- pribadi juga. Enggak gini Yang Pak. ditanyakan itu maksudnya ada keturunannya, mungkin dia nggak ngerti. Nggak ada. Nah ini Nggak ada. makanya yang tadi sempat sore kita bahas Pak. Jadi terah itu kan bisa kita rubah Pak. Bisa. Dengan diri kita sendiri gitu. Gen itu bisa kita Bisa, rubah. Contoh cuma- tadi Pak Nanang kan kata pengakuan Pak Nanang, dia tidak ada orang tua mungkin sepengetahuan Pak Nanang ya, tidak ada yang berkecimpung di Sama saya anak misalkan- tukang ini Pak, tukang jaga pintu rel kereta Pak, bapak saya. Ya, Nggak ada ya. turunan pimpinan atau Ya artinya kan di dalam pemerintahan itu kan pemerintah Pak. Berarti ada dong. beda, Bukan administrasi. bukan administrasi. Lebih Enggak, ke artinya lebih ke tanggung pengabdian ke negara gitu Pak. Pengabdiannya ya. Ya, yang saya maksudin ada gitu. Artinya Ada. kan ada hubungannya gitu. Hmm. Ketika orang tuanya pernah di pemerintahan, dulu baik itu di BUMN atau BUMD gitu, tiba-tiba anaknya di pemerintahan juga gitu. Yang maksud arah saya sih ke sana gitu. Bisa. Terakhir bisa dirubah bisa terakhir itu. Tapi contoh misalnya keluarganya guru, Ya, anaknya biasanya guru kan. Nggak jadi guru, bisa aja. Tapi ada juga yang bukan guru terus jadi guru bisa, cuman Iya. prosesnya mungkin agak lama. ya. Misalnya yang anak guru ke guru selangkah, ini bisa 5 langkah gitu doang. Oke. Artinya bisa dirubah oleh diri kita Semua sendiri. ya, bisa, termasuk nasib apa itu bisa dirubah. Pak? Oke, terima kasih. Takdirnya Tuhan. Nah sekarang kita ke Kang Ebo nih. Kang Ebo Atau ini. sarwagen lah. Iya bapak sih. Teman-teman, nih Kang Ebo ini dia aktivis di desa di lembaga Karang Taruna. KDMP yang menjabat KDMP sekarang. Sebentar Pak, itu rada saya harus yang saya sampaikan gitu Bisa ya. kuat. Silakan Anda jelaskan profil saya. Kang Ebo ini aktivis di desa, dia berkecimpung di Karang Taruna Desa Parung Panjang. Dan saat ini Kang Ebo menjabat sebagai Ketua Koperasi Desa Merah Putih. Gimana Kang Ebo nih? Pandangan Kang Ebo? Kok bisa ke situ? Ya, artinya Kang Ebo tiba-tiba bisa sebagai ketua lagi. Nyambung tuh. Apakah itu tadi Kang Ebo bapak atau ibu atau kakek atau nenek di atasnya, apakah ada apa ya? Ya tadi itulah pengabdian kepada negara, entah itu dia di pemerintahan dulu gitu ya. Entah itu pejabat sebagai apa gitu. Gimana Kang Ebo? Kalau saya sih lebih ke ini ya Kang Medi. Karena Ini apa? enggak, ini lagi cerita dulu Pak, ya sabar ini. Pak. Karena mungkin jiwa ya. Oh iya. Berangkat dari jiwa dulu sih. Kalau jiwa sosial kita tinggi, apalagi kita kan manusia itu kan hidup berkelompok ya. Tuh, membutuhkan Nggak satu sama lain ya. Iya, Sosial. berkelompok. Jadi Betul. kalau kita ngomongin terah itu pasti suatu kelompok itu pasti ada pemimpin. Ya. Contoh kayak serigala, apapun itu yang binatang-binatang yang berkelompok itu Iya. pasti Iya. semuanya ada pemimpin gitu. Dan ini bagian dari itu. Kalau saya tuh bisa sampai di titik sekarang gitu Kang Medi. Saya juga nggak tahu nih dari saya sekolah, dari saya bersosial, berkomunitas sampai sekarang gitu kan. Ya saya juga sempat apa ya? Kok di sini saya jadi pemimpin, di sini jadi pemimpin, tarik ke organisasi ini jadi pemimpin. Mungkin berangkat dari jiwa, dari integritas ya Pak. Integritas.
Tuh. Kalau dari terah ya. Kalau dari terah tuh yang Beragam. saya cari tahu keluarga saya, mungkin Paula juga tahu kakek saya ya. Lebih ke bisnis. Iya, Dagang, lebih ke pengusaha. Terus yang di kakek saya, yang dari bapak saya pernah cari tahu juga sama pengusaha gitu. Jadi untuk pemimpin itu nggak ada kalau secara terah ya. Cuman saya diri saya sendiri mungkin punya penilaian untuk masalah terah itu mungkin 50-50 ya. Balik lagi ke manusianya sendiri, Kang Medi. Iya. Berarti nyambung tadi apa yang dikatakan Kang Ulay ya. Iya. Jadi kepemimpinan itu nasib Hmm. terah itu bisa kita rubah sendiri gitu ya. Iya. Bisa. Dengan ya integritas kita, dengan konsistensi kita, dengan kemauan kita gitu. Artinya bisa dirubah gitu ya. Jadi Gimana Pak Nanang? kesimpulannya sih gini, kalau menurut saya mah ya, semua orang Pemimpin. yang ada di dunia ini, meskipun tidak ada terah kepemimpinan dari keluarga atau apapun itu, pasti bakal menjadi pemimpin. Ya. Nah, pemimpin itu, kepemimpinan itu waknanya luas, Pak. Bukan di satu bidang aja, di keluarga contoh kecilnya ya. Itu sudah sebagai pemimpin kita. Betul. Tinggal di mana seorang itu mampu nggak. Gitu. Nah, adapun kekurangan yang nggak dimiliki, ya itu yang harus kita cari. Gitu. Intinya lebih ke kemauan, ya itu. Kalau emang mau berubah ya. Kemauan, terus jiwa keras, Ya. dan hobi mancing. Nah, itu untuk mendorong kebutuhan juga, Pak. Itu untuk mendorong kebutuhan, Pak. Kalau kita nggak ada kemauan, ya kebutuhan kita nggak bakal terpenuhi. Kan? Iya. Jadi makanya saya kesimpulan itu karena kebutuhan. Iya. Kenapa mancing dibahas sih, Pak? Jadi intinya semua bakal menjadi pemimpin. Prinsipnya semua pemimpin kan tadi kan. Ya. Cuman yang ditanyakan host tadi, Ya. pemimpinan yang lebih besar. Betul. Itu pasti ada terahnya. Ya terahnya ada semua. Dan nggak mungkin juga yang terahnya kecil jadi gede itu bisa tapi lama. Tapi kalau yang cepat biasanya emang ada terah yang dekat. Iya. Gitu. Kalau boleh saya komentari Boleh. tadi kan ngebahas Pak Jokowi ya. Apakah Pak Jokowi itu punya terah seorang dulunya itu mungkin keturunannya raja? Ada dia. Ya kakeknya kan mungkin putus ya generasinya di mana gitu kan kita nggak tahu. Di balik itu terah, mungkin Pak Jokowi punya kelebihan. Satu mungkin kerjanya beda dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Ya itu. Rakyat. Kalau itu kan teknis ya. Iya. Kalau terah itu kan nggak ke situ, lebih ke di anak raja, di raja gitu kan. Iya makanya kan. Kan ada raja yang baik dan ada yang tidak juga. Ya makanya Pak gini Pak. terah, sebab Pak terah itu cara kerja terah itu apakah dia sudah ditakdirkan? Takdir bisa dirubah. Apa sudah Maksudnya bukan takdir dirubah ya, Nasib. nasib bisa dirubah. Takdir itu Tuhan yang Menentukan. menentukan. ya apakah kayak oke lah kayak raja nih, apalagi berita yang sekarang yang di Solo kan. Nah itu kan hitung-hitungan secara terah kan mereka memang diwajibkan untuk menjadi raja dong. Itu sementara itu sudah diatur gitu. Apakah sama gitu Pak? Terah itu sama gitu sistem kerjanya. Nah ini. Kalau terah kan lebih ke blur ya. Kalau itu sistem kan. Kalau ada sistem kerajaan kan anak pertama laki-laki lah yang jadi raja. Kalau anak pertamanya perempuan berarti anak kedua atau ke samping ke adanya raja atau ke kakaknya raja kayak gitu. Nah makanya kan kalau boleh saya simpulkan Kang, ini saya ketika diskusi ya dengan nenek, dengan ibu, dengan orang tua sepupu saya lah gitu Di keluarga di gitu. keluarga, kemudian bahkan sama teman yang lain juga gitu, sempat diskusi tentang terah gitu, yang katanya minimal lu hidup, lu kenali diri lu sendiri dah gitu. Kenali diri lu sendiri, minimal lu apal 7 turunan lu gitu. Nah ini maksudnya apa Pak? Kenali 7 turunan itu dari mulai bapak kita, kemudian kakek kita, uyut kita. Malah pada yang kentut nih. Ya maksudnya itu maknanya apa Pak? Tahunnya itu berita. Ulah lah, capek mempelajari nggak gawain aja. Ya artinya Nggak usah. ada yang menyampaikan
minimal lu kenali diri lu sendiri dan Udah, itu keturunan aja. lu dah gitu. Nggak usah. Bapak kita, kakek kita, uyut kita, Harus capek. Udah nggak usah. Ya mungkin sekedar tahu mah harus ya. emang. Bukan, Untuk- kita ini. untuk- tapi kan beda Kang Medi ya. Kakek buyut kita dulu ini kita tidak harus menjadi seperti itu. Artinya gayanya dia ya gayanya dia, gaya kita gayanya kita. Ya itu diukur kemampuannya masing-masing. Kalau kita memaksakan kan nggak bagus juga. Saya nih ya, saya pribadi contoh saya nggak sanggup jadi pemimpin yang besar gitu ya. Misalkan satu kekurangan saya kadang labil, kayak emosional gitu kan. Apalagi jadi pemimpin itu kan butuh waktu. Ya kan? Butuh waktu. Jadi saya saya nggak sanggup. Iya, iya. Meskipun mungkin di level RT lah gitu nggak sanggup. Pendapat Kang Ebo gimana tentang memaknai 7 turunan lah, kata ya banyak yang bilang lu kenalilah 7 turunan lu gitu, lu kenalilah diri lu sendiri gitu. Kalau ngedengar itu sih lebih ke apa ya Pak? Motivasi atau apa? Enggak, tetap ke menjaga apa ya? Mengenali keturunan itu lebih ke menjaga nama baik sih kalau Ya, menurut Keluarga saya. besar, nama keluarga besar. Artinya sih kalau misalkan ada orang yang ngasih motivasi seperti itu atau ngasih obrolan seperti itu ya minimal kita tahu background kita dulu lah. Kalau jelek dibenerin, Ya, kalau bener diterusin gitu kan. iya. Tapi nggak bagus juga kalau memaksakan. Gitu. Ibaratnya kan ada satu keluarga semuanya itu jadi guru semua nggak mungkin. Enggak. Lah. Kalau emang tidak ada katakanlah paknya atau bagusnya di situ misalnya. Kalau tidak ini kan nggak bagus. Ya, Nggak artinya bakal bener. bicara kepemimpinan, bicara terah itu bisa dirubah ya Pak? Bisa. Terahnya ada, contoh sebenarnya simpel sih kalau menilai 7 turunan itu ya. Lihat Ian, Anang, Andy ya. Ini kan begini. Ya. Terus kalau bapak gue dulu kayak gimana? Ya kayak gini. Udah nggak jauh ininya apa? Paling meleset-meleset dikit lah ya. Artinya, Sama seperti saya Pak ya. ya sama. Artinya bisa disimpulkan walaupun Edi tadi nggak paham bahwa keluarganya belum nggak ada yang begini-gini. Ada. Itu. Terus Bu, udah jelas ya. Iya udah jelas. Bapaknya banget dah. Oke teman-teman, mohon maaf ini bukan dalam rangka menyudutkan atau menyinggung siapapun. Ini Enggak. diskusi malam Santai aja. Santai aja mah. di Cibru Kopi, Rumah Anak Bumi. Teman-teman yang penasaran datanglah ke sini ya. Jadi terah itu ada, walaupun bisa dirubah, bisa. Tapi tadi kan, kalau ngubah ke yang lebih besar agak lama. Ya. Karena terahnya emang nggak ini ya. Betul. Contoh kayak misalnya pejabat terus anak pejabat, gampang dong. Bang. Kita agak lama gitu doang. Betul. Berubahnya bisa. Nah ini Pak, makanya Bapak Ule kenal Menteri SDM kan yang sekarang dipegang Pak Bahlil ya. Oh iya. Nah, saya meyakini artinya Pak Bahlil itu benar-benar orang yang dari bawah, Pak. Karena kelihatannya kan begitu. Iya, maksudnya saya pernah ke rumahnya gitu. Artinya tahu kondisi bukan apa ya, cerita-cerita dia walaupun terlepas dia yang dikatakan benar atau tidak. Artinya saya melihat Bahlil ini dia dari Papua. Kemudian dia pernah yang dia sampaikan ke saya dan disampaikan di televisi itu sama Pak. Artinya dari kelas bawah gitu, bukan siapa-siapa tiba-tiba jadi pejabat gitu, jadi menteri gitu. Makanya apakah ada terahnya juga dulu ke Ada. uyut-uyut dia atau ke leluhur-leluhurnya Pak Bahlil lah gitu, salah satu. Ya mungkin ada, karena terah itu kan bukan dilihat hartanya seberapa, kondisi rumahnya bukan itu. Iya, bukan bicara seperti itu. Kalau terah itu kan terah penguasa jadi penguasa itu terah. Tapi kalau sekarang miskin terus kemarin itu nggak ada sangkut pautnya. Ya. Tapi membantu juga Pak. Ya bisa jadi bantu orang lain misalkan gitu. Ya. Tapi untuk mencapai karena ada terahnya bisa mencapai itu gitu. Kalau saya sih lebih ke beliau. Kalau ini kan terahnya terah pesimis keluarga. iya betul. Tapi Jangan Pak, optimis dong, harus optimis. iya emang itu keterbatasan saya gitu. Nah, itu. Gitu. Udah bawa jangan begitu. Kalau menanggapi cerita Pak Bahlil ya
kalau menurut saya mah ya itu emang dianya berkemauan keras. Nah itu. Itu yang jadi kuncian. Dan itulah arah kepemimpinan itu. Ada yang ngetut lagi nih. Saking naknanya. Ada yang orang mengusahakan ya Pak, ada yang benar-benar jalan untuk menjadi pemimpin itu Ada yang ngalir ada. ngalir ya, Arahnya misalnya dia nggak tahu-tahu niat jadi kesana, ya, tahu-tahu dijorogin dalam arti positif ya. ya, Bisa gitu. ada yang benar-benar ambisi. Saya ini Pak contohnya dijorogin ya. Ya bukan, kan ada kerja keras. Normal banget. Iya, Ada tim sukses. Kerja keras. Ini hasilnya juga Ada ya, ada kerja kerasnya Pak. Ya minimal bisa ngejebak orang untuk dijorogin ke situ kan bisa Pak. Selain ini ada tema lain nih, Nah, itu temanya ke situ aja. pemimpin ya. Yang pasti mau usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, gitu. Jadi jangan pesimis, itu mah yang penting mah mau jadi apa aja harus jalan. Saya sih bukan pesimis Pak, lebih ngeragap iga gitu. Atau arti lain dari itu. Ya, bahasa halusnya lah ya. Iya, dari itu. Maka- Jangan pesimis. Maksudnya gini Pak, banyak kok orang-orang yang sudah tua gitu ya, sukses di masa tua itu Pak. Contoh misalkan Kentucky Fried Chicken, dia kan udah tua, tapi ketika dia ada niat dan kemauan yang keras, Iya kan jadi dia. kalau suksesnya patokannya harta ya itu. Kalau sukses itu kan nggak bukan itu ya. Kita hidup kita nyaman, paranang nyaman itu udah sukses. Pencapaian. Untuk ukuran diri sendiri lah ya. Gitu. Karena kan ukuran orang beda-beda. Beda-beda. Gimana itunya? Jadi sukses itu kan yang ada di kita ini hari ini kan kadang-kadang rumahnya seberapa gitu. Itu sukses. Belum Itu. tentu. Ada juga yang nganggur dong juga merasa pencapaiannya Iya, udah selesai Pak. ada. Walaupun menganggur. Sombongnya tinggi ada. Kalau nih saya nganggur tapi pencapaian saya sudah tercapai, ada. saya nganggur gitu. Ada ya Pak ya? Ada tapi lapar gitu kan. Ada. Ya kadang-kadang sombong gitu ya kan, susah sombong dah, nunggu kaya lama kan, Iya. mau sombong kaya kan lama. Ya udah lagi susah aja gitu sombong. Sepertinya aku nyaman dengan kesukaan. Kalau bisa udah kaya jangan sombong gitu. Kalau bisa Kalau udah cukup gitu. kan dendam kan si sanalila ya kadang-kadang. Jadi dia lagi susahnya itu nanti kalau saya kaya Hmm, itu ya akan saya habisin. Oke, teman-teman netizen dimanapun berada, ini diskusi malam 2 jam lah. yang ya Ini masih banyak nih. kalau Ini ini belum mulai itu. Iya. oh belum mulai ya? Udah tadi dari Kang Ebo datang udah mulai itu. Oh udah mulai ya. Makanya nggak ada settingan di sini. Oke. Dan nggak ada edit-editan gitu. Kalau menurut saya sih kita udah aman sih, gini Pananang aman ini aman. Yang penting masih hidup normal, masih bersosialisasi. Kita ngomongin yang lain aja Pak. Aman. Apa Ya, kayak tahun panjang Kalau kayak bisa apa? jangan Bener Pak, Bapak jangan ngatur dong. Ini hostnya saya ini. Kang Wedi kalau bisa jangan menyentuh orang-orang yang tinggi lah ya, takut ini Maksudnya? Jangan ke presiden itu ya, jangan. enggak sekitaran kita aja. Oh gitu ya. Camat boleh, camat. Ya minimal camat. Kalau terlalu tinggi aduh. Maksudnya kan buat motivasi Pak. Buat motivasi kita Iya, gitu. iya. artinya. Bisa sih, cuman lebih baik yang di sini aja. Iya. Ya artinya Setara ini aja. pembahasan malam ini, pembicaraan malam ini tentang kepemimpinan, tentang trah atau genetik ya. Jadi genetik kayak tadi itu kita di muka bumi adalah khalifah, pemimpin. Semuanya pemimpin untuk dirinya ya. Betul. Pertama untuk dirinya sendiri, Bro. Untuk diri sendiri. Ketika berkeluarga untuk keluarganya. Keluarga, Ketika bekerja ya untuk pekerjaannya pekerjaannya. Ketika kita mengabdi kepada masyarakat, itu Ya itu harus pekerjaan ada maksudnya. Gitu. Terlepas itu apa pekerjaannya, apakah kepala desa, apakah RT, RW. Ya ketika nganggur minimal dengan teman-teman nganggurnya Iya. gitu kan. Bisa mengakomodir pengangguran aja itu Iya. pemimpin kan. Iya. Ya, contoh kayak gitulah Pak Ura. Iya. Siapa? Aduh. Kita lihat dulu. Iya. teman-teman, diskusi ini kita dari berbagai latar belakang ya. Pak Ule ini latar belakangnya dia aktivis
seniman, penulis, skenario, Motivator juga. motivator juga, budayawan juga, seniman juga. Pokoknya diborong dah sama Pak Ule semua. Makanya saya kagum dengan Pak Ule, dengan Itu kan kata kata-katanya. orang itu kan. Ya artinya saya bicara di ini Pak, saya kagum dengan Kang Ule, dengan pemikirannya, Secara dengan pribadi gerakannya Kang Edi gitu. kagum. Ya secara pribadi saya Tapi kagum. kalau saya belum tentu ya. Ya. Meskipun saya dekat gitu. Udah ngesinggung ya. Ngasih abel kesinggung lah. Ya. Enggak, saya juga Bebas bahas ya, Pak. Bebas kan? Bebas. Pak Ule nggak keberatan kan? Enggak. Iya. Cuman isu kan udah deket-deket. Yang penting dalam bersosialisasi kita jalan. Jalan. Nah, Ada di samping ini ini kita sering berkumpul, kita juga kemarin teman-teman aktif di Kabupaten Bogor. Aktif di Kabupaten Bogor dalam melaksanakan kegiatan di kesenian, terutama di kesenian film. Alhamdulillah, Festival Film Kabupaten Bogor sukses digelar, diikuti oleh 23 kecamatan dari 40 kecamatan. Dan ini teman-teman panitianya dari Parung Panjang semua, ada Kang Ebu, ada Pak Ule, ada Pak Nanang, ada Pedro juga ya. Pak Ule berhasil menjerumuskan saya gitu. Itu kan masalah kepemimpinan tadi. Masalah kepemimpinan. Nah. Dan ini sayang sekali nih Kang Pedro nggak bisa hadir ya karena sakit. Ya, kita doakan lah mudah-mudahan Kang Pedro cepat sehat. Banyak pikiran lah dia. Kenapa ada? Kita doakan. Pasti mah dia butuh waktu untuk Untuk istirahat. Kang Pedro ya. Oh ya, ada Kang Papai juga nih tadi. Kebetulan dia pulang dulu ngejemput istrinya gitu. Jadi rencana ke depan apa nih Pak? Kita tadi udah bicara kepemimpinan, teragen. ya sering-sering aja kayak gini, Pak. Uh, Ini mengurangi ini juga ya, Pak Ule ya. Stres. Mulai stres, mengurangi pengeluaran juga. Ya. Ya. Ya aja. Iya. Ngomong-ngomong, Cibro yang penting kopi Cibro. Ini gua nggak diketawarin kopi nih. nah ini makanya tadi gua mau nawarin. Nih Kang Ebu baru datang, tadi udah saya siapin Kang Ule ini Americano nih, Americano Ice. Kang Ebu pengen kopi apa? Saya pengen americano karena saya suka yang pahit-pahit ya. Wih. Semenjak 1 bulan ini saya suka yang pahit ini. Tolong, aduh, saya pengen Cibru americano yang hot aja. Hot, nah. Ya, Yang hot jangan ya? yang pakai es ya. Oke. Boleh lah. Nah ini Kang Ule terkait Festival Film Kabupaten Bogor nih kedepannya gimana Kak? Itu udah jalan lagi. Nanti di bulan Juni rencana ya. Berarti Februari besok kita udah mulai sosialisasi lagi. Sambil ngobrol, terus saya sambil bikin kopi ya. Ya udah kan kopi udah inilah. Bikin kopi. Hostnya ini kah? Jualan Jadi kopi. efek babe itu karena tahun pertama sudah berlangsung di tanggal 3 Desember ya. Ya. Dan alhamdulillah berjalan sukses. Nanti kita berlanjut ke FFKB kedua di 2026 ini bulan Juni. Insya Allah yang kemarin 23 kecamatan mudah-mudahan 40 kecamatan tahun ini bisa ikut ya Pak Nanang ya. Iya. Dan apa namanya? Di Februari itu kita harus sudah mulai sosialisasi untuk terima kasih, Kang. ini. Artinya kita udah mulai bekerja lagi di Februari tengah pertengahan lah. Pertengahan Februari kita udah mulai apa namanya? Sosialisasi, terus pendaftaran di Maret ya. Iya. Ada syuting tuh Maret, April, Mei. Ya Juni udah mulai di tanggal 3 Juni berbarengan dengan ulang tahun Kabupaten Bogor ke 544 tahun. 544. Ya. Pak Ule ada kekhawatiran nggak? Apa ya? Ya dari mengenai pendanaan atau mengenai apa Mungkin gitu. dari sekitar dulu, dari kami lah selaku kepanitiaan. Arahnya kemana nih? Saya nggak tahu nih. Tahu saya. Enggak, artian gini loh. Kalau saya pribadi, prinsipnya gini, orang makan kumpul, Pak. Jadi jangan mengkhawatirkan itu, jangan pernah mengeluh lah. Iya jangan. Kalau ngeluh itu kalau ucapan boleh. Kalau ngeluh boleh. Tapi jalan terus. Kalau ngeluh terus diem itu nggak boleh. Pelampiasan aja sih sebetulnya ya. Jadi Festival Film Kabupaten Bogor ini ke depan akan diselenggarakan kembali di tahun 2026 ini ya. Ya Pak Bupati, jangan lupa nih Pak Bupati. Ya Pak Rudi, Pak Jaro Ade. Bapak Rudi Susmanto, Bapak Jaro Ade,
dukung terus Festival Film Kabupaten Bogor ya. Pastilah. Dan kita pasti ngobrol dulu nanti kan. Untuk suksesnya harus lebih sukses karena. Ya. Jadi sampai saat ini sih apapun yang terjadi, maksudnya terjadi dalam artian pendanaan dan segala macam ya. Nggak kita pikirin, yang penting jalan dulu. Ya. Jalan dulu, mudah-mudahan ternyata suasananya lebih bagus ya, alhamdulillah. Walaupun enggak harus jadi gitu. Ya. Intinya. Ya mudah-mudahan Pak, kita doakan dan kita juga kerja keras untuk menyelenggarakan Festival Film Kabupaten Bogor 2026 ini. Ya karena tujuan utamanya menciptakan Bogor baru ya. Budaya baru, Ya budaya baru. budaya baru. Bogor baru tentang perfilman terutama. Ya. Karena Ah. ini, Menjadi kota film. nah ini ke kabupaten-kabupaten lain kayaknya saya belum pernah mendengar ya Festival Film Kabupaten yang lain gitu ya. Hanya Kabupaten Bogor saja yang menyelenggarakan 40 kecamatan loh. Walaupun baru diikuti 23 atau 24 kecamatan. Enggak, di daerah lain juga ada sih sebetulnya di kabupaten-kabupaten ya. Cuman bentuknya bukan festival kecamatan. Ya, Dia, komunitas kan. ya. Ah. Jogja lebih sering Wah, Jogja. ya sih memang Itu yang di jalan dengan Bogor Jogja. kota itu Pak, Itu film komunitas. komunitas ya. Hmm. Siapa aja boleh ya. Boleh. Bahkan ada yang tingkat nasional gitu ya. Ya. Terakhir kemarin tuh Kementerian Desa ya. Bisa Kementerian Desa ya. Kemendes. Kita dari Kita sempat ikut Parung juga kan kemarin ya? Banyak, dari Ikut. kecamatan Parung Banyak ada yang ikut. Ada ikut. walaupun nggak masuk. Nggak masuk ya, nggak masuk nominasi. Nggak ada masalah, yang penting kreativitas kita Ya itu, jalan. kreativitas terus berjalan. Mm-mm. Closing statement terakhir Pak Ule, Apanya? mengenai kehidupan. Ya kehidupan itu emang harus dijalankan kan. Ya. Kenapa kita hidup harus dijalankan. Mengenai tra dan segala macam bagian dari kehidupan itu mungkin ada mungkin tidak. Ya. Kalaupun ada juga nggak ada masalah, nggak ada juga nggak ada masalah. Yang jelas hidup itu harus digunakan dengan semaksimal mungkin supaya hidup ini berarti. Tapi kan berarti hidup itu kan juga setiap individu beda-beda. Betul. Kalau saya berartinya harus bikin kegiatan, misalnya kalau Pananang lain, ini lain kan bisa berbeda. Tapi yang jelas hidup ini harus dinikmatin. Siap. Kalau nggak dinikmatin ngapain? Betul, betul. Kan gitu ya. Ada orang yang ingin membenahi dirinya aja selama hidupnya boleh. Ya. Ada yang ingin membenahi dirinya dan lingkungannya boleh. Ada juga yang membenahi lingkungan, dirinya hancur ada. Itu yang Banyak gitu Pak. ibarat lilin itu kan menerangi semua, Ya, terus dianya meleleh. Itu kan prinsip dari kenabian seperti itu. kenabian ya. Hmm. Nabi Isa ya. Nabi siapapun sebetulnya Semua punya. dia lebih mementingkan ini gitu. Kadang-kadang dirinya nggak ini ya, gitu kan gitu. Tapi pilihan lah itu. Ya. Dan harus dilaksanakan aja gitu. Seperti itu. Kalau Dari Pananang, quote dari saya sih gini ya, saya juga termasuk orang lemah, tapi setidaknya begini, setiap orang mempunyai keterbatasan dalam berpikir, bekerja, berkreativitas, itu boleh kita ada keterbatasan, ya, Hmm. tapi jangan sampai ada keterbatasan bersemangat, itu aja. Satu itu jangan didramatisir lagi kan. Ya saya juga pribadi lagi mempelajari itu Pak, Iya, iya. itu masih ini lah gitu, jauh sama kayak Pak Ule, lagi mencoba itu saya, Iya. itu aja sih Kang. Nggak ada- Hidup tuh nggak ada yang salah. Nggak ada. Nggak ada yang benar juga. Nggak ada. oke Pananang, makasih ya. Dari Kang Ebo nih, apa nih? Sedih. Kalau dari saya sih, kalau untuk menjalani hidup ya apapun itu jenis usaha kalian, tantangan apapun itu, ya kejarlah satu mungkin kenyamanan, kedua kebahagiaan, itu sih Iya. yang harus didapat. Secapek-capeknya kita kerja, kita usaha, kita apapun itu yang sedang dijalani, pada ujungnya itu kita harus cari kenyamanan dan kebahagiaan, itu aja sih. Kalau bagi Dan saya, kenyamanan itu kita yang bentuk. betul. Gitu. Terus kadar kepuasan pun kita yang Kita merasakan, merasakan, Pak. kita yang ngatur. Kekurangan, kelebihan, kepuasan kita yang merasakan sendiri, Iya. bukan orang lain. Iya. Orang lain hanya bisa menilai. Apa? Tapi boleh kan? Boleh, boleh menilai. Boleh. Oke, makasih Kang Ebo ya. Boleh. Kang Ule, terima kasih malam ini. Kang Nanang, terima kasih. Jadi juga. intinya malam ini kita kayak orang bener aja. Padahal mah amburadul. Jangan lah, kita harus optimis Pak. Ya itu kan
di sudut pandang. Sudut Iya, pandang. nggak apa-apa. Sudut pandang Pananang. Iya, yang lebih kacau kan. Oke teman-teman, kalau dilanjut lebih parah ntar nih. Yang penting ada kemauan, ada waktu. Ya. Terima kasih netizen Budiman dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Ule, Kang Ibu, Kang Nanang. Kunjungi Cibru Kopi di Rumah Anak Bumi sebagai ruang tumbuh cita rasa kopi, kreativitas dan kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunga lah. Kita bagian itu, bagian itu, Di kata